tundukkan kepala dan kita mau menyiapkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya, kami
menggerakkan setiap hati, menggerakkan setiap hati. Tuhan, kami haus akan Engkau, tuaskan dahaga kami, urapi dan jala kami. Mari Allah yang kudus penuhi kami pada pagi hari ini. Samalah kami, jangan ada yang terlewatkan dari lawatan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku.
di dalam hidup kita. Jangan cemas, jangan khawatir, ada Roh Kudus menolong kita. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus terus memegang tangan kita, tiada henti menemani hidup kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
syukur kami kepada Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami mau dengar-dengar akan firman. Yes. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Yes. Beri kami hati yang lembut, beri kami hati yang baru. Amen. Bila Engkau memulihkan pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap isi hati-Mu dalam setiap sisi kehidupan kami. Kau mengurapi hamba-Mu melawan setiap umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Yesus, kiranya janji-Mu untuk mengutus Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya tergenapi bagi umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Pentakosta, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini tepat hari yang ke-50 sejak Hari Raya Kebangkitan. Ya, 10 hari yang lalu Yesus sudah naik ke surga, dan di situ 10 hari kemudian sampai hari ini, ya, kronologisnya adalah Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus kepada para rasul pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maaf kalau saya sedikit pegang telinga karena ada sesuatu yang mengganggu. Hari ini kita akan belajar apa itu makna Pentakosta bagi orang Kristen masa kini. Ya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara berlatar belakang dari gereja-gereja suku, ya, gereja-gereja Protestan, maka Bapak Ibu akan mengenal yang namanya Hari Raya Unduh-Unduh. Hari Raya Unduh-Unduh itu adalah hari raya pengucapan syukur. Hari raya pengucapan syukur itu dikenal dalam Perjanjian Lama adalah Hari Raya Pentakosta, yaitu hari raya panen raya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya setiap umat Tuhan pada waktu itu mereka datang 3 kali dalam waktu 1 tahun, dan yang 1 kali itu mereka membawa persembahan syukur kepada Allah sebagai pengucapan syukur panen raya dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sejarah bahwa Pentakosta memperingati keluarnya mereka dari tanah perbudakan di negeri Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, orang Kristen kepada Tuhan Yesus yang mengenal bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya setahun sekali, ya, bukan hanya membawa hasil panen. Pertanyaannya, kalau kita tidak punya tanaman menanam hasil ladang, kita mau persembahan syukur apa? Karena pada waktu itu zaman konteksnya adalah mereka pekerjaannya itu bertani dan sebagai penggembala. Kalau yang bertani membawa hasil ladang mereka, kalau yang sebagai penggembala ternak mereka akan membawa hasil ternak mereka yang terbaik ke dalam rumah Tuhan pada waktu itu. Kita sebagai orang Kristen,
yang hari-hari ini ya merayakan hari raya Pentakosta, ya kan? Pengucapan syukur apa yang kita kerjakan sampai hari ini sehingga kita bisa berkata, Tuhan terima kasih bahwa Engkau sudah memberkati hidupku, Kau sudah menyelamatkan hidupku, Kau sudah melewatkan aku, Kau sudah membebaskan aku dari budak belenggu dosa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta berbicara pada zaman gereja adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus. Kenapa pencurahan Roh Kudus ini dicatat dalam Alkitab? Pasti ada alasannya, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan nubuat Nabi Yoel. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca Kisah Para Rasul dan Kitab Yoel, di situ bahwa pencurahan Roh Kudus itu penggenapan dari nubuatan dari Nabi Yoel, bahwa pada akhir zaman, ya, Tuhan Allah itu akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, tanpa terkecuali. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Pentakosta pada zaman gereja dimulai dari pencurahan Roh Kudus. Maka ketika ada pencurahan Roh Kudus, gereja itu mulai berkembang. Tanpa ada pencurahan Roh Kudus, gereja itu tidak ada. Ya. Makanya di situ sebelum Yesus naik ke surga, Ia berjanji kepada para murid, jangan pergi dari Yerusalem, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa, ya, mengalami kuasa pengurapan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di sini perikop berbicara tentang peristiwa Pentakosta pada zaman mula-mula gereja. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kebiasaan orang Kristen mula-mula, orang yang percaya kepada Yesus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid sampai Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul di satu tempat. Untuk apa? Bersekutu, berdoa bersama. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya tidak berbicara tentang bahasa roh, tapi di sini sampai pada ayat yang ke-5, yang ke-4, di situ mengatakan bahwa catatan Alkitab kita, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain ini berbicara tentang bahasa dari mana mereka berasal. Ya, kalau yang dari Banyumas, ya banyak Banyumasan. Kalau dari Cilacap, bahasa Cilacapan. Ya, kalau dari Kebumen, ya bahasa Kebumenan. Seperti bahasa masing-masing. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. 12 murid Yesus itu dapat berbicara dan dimengerti oleh mereka-mereka yang berasal dari negeri-negeri yang lain.
dari daerah-daerah yang lain. Ya. Saudara, kalau saudara memperhatikan bagian ini, saudara akan takjub. Ya. Pada zaman modern, pada zaman masa kini, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika seseorang mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, ketika mau masuk ladang pelayanan di daerah Ngapak, maka dia akan dikasih karuniai bahasa Ngapak, bahasa-bahasa lain. Kalau kita mau disuruh untuk melayani di daerah suku Batak, kita yang tidak bisa bahasa Batak, di situ kita akan diberikan karunia berbahasa Batak. Itu yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain dalam konteks masa kini. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Pentakosta itu berbicara tentang penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen, apalagi gereja Betel, gereja Pentakosta, kita orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ya. Apakah kita orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus? Pertanyaan penting. Ya, apa yang menjadi ciri khas orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, penuh dengan Roh Kudus. Pentakosta berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi dari kenaikan Yesus ke surga sampai hari ini berselang 10 hari, ya, atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. 50 hari setelah peristiwa dan kematian, 40 hari setelah peristiwa dari peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem pada sebuah ruang atas, angin yang keras bertiup, atau lidah-lidah api tampak di atas kepala para murid. Saudaraku, pada waktu itu fenomena yang terjadi pada waktu para murid berkumpul di ruang atas, kepada kebiasaan mereka berkumpul di situ, tiba-tiba sekonyong-konyong ada lidah-lidah api, ada angin keras yang bertiup meniupi mereka, sehingga mereka itu terjadi gegap gempita, tampak di atas kepala mereka hinggap lidah-lidah api. Ada kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus itu turun kepada mereka. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah orang Kristen zaman sekarang kalau mau dipenuhkan dengan Roh Kudus harus ada angin ribut dulu, ya? Harus ada lidah-lidah api yang turun dari langit, ya kan, hinggap di atas kepala? Ataukah orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu yang memegang konsep pada Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14, bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu dimateraikan oleh Roh Kudus? Tapi apa yang menjadi ciri khas Roh Kudus itu ada dalam kehidupan orang Kristen? Ya, saya adalah orang Kristen, saya adalah orang percaya, saya adalah orang yang dipenuhi, didiami oleh Roh Kudus. Tubuh saya adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan penting, apa yang menjadikan kita itu benar bahwa kita orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus? Apakah hanya sebatas sebagai orang Kristen? Nah, pertanyaan itu penting, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, pencurahan Roh Kudus itu berbicara untuk memperlengkapi orang Kristen untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen itu memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Kristus, bersaksi memberitakan firman
Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu Tuhan bagi semua orang. Jadi bersaksi bagi Kristus itu bersaksi memberitakan firman bahwa Yesus itu Tuhan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Kristen. Ya, jangan didominasi kalau Yesus itu hanya milik orang Kristen. Yesus itu Tuhan bagi semua orang yang berdosa, yang merasa berdosa. Kalau yang tidak berdosa, tidak perlu, ya, tidak perlu Yesus. Yesus itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa berdosa. Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Jadi apa yang menjadi dampak dari pencurahan Roh Kudus bagi orang Kristen adalah buktinya orang-orang Kristen itu akan berani memberitakan firman bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi semua orang. Selama kita menjadi orang Kristen, kita punya gak keberanian memberitakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kalau saudara mulai sekarang sudah memegang gadget, ya, saudara di situ akan banyak melihat, menonton tentang, ya, serangan-serangan di udara yang muncul di gadget saudara. Ya, ada banyak pengajar-pengajar palsu. Ya, Yesus menubuatkan bahwa di akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu. Setelah Yesus akan muncul nabi-nabi palsu yang akan memecah belah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak mendapatkan pengajaran yang benar dan konsisten, maka saudara akan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang ada di internet, yang ada di Google, yang ada di HP saudara, sehingga saudara akan tidak bisa memiliki satu prinsip yang utuh, karena di situ saudara akan mendapatkan semua di HP saudara yang ada di tangan saudara. Satu-satunya kembali kepada Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah orang Kristen itu mudeng Alkitabnya? Pertanyaannya, itu penting. Apakah kita sebagai orang Kristen itu bisa mengerti apa yang menjadi isi Alkitab yang kita punya? Makanya di situ para murid, ya, beserta dengan orang banyak pada kisah para rasul itu, mereka bertekun sehati di bait Allah tiap-tiap hari untuk mendapatkan pengajaran para rasul. Saudara, kalau saudara melihat, ya, ada banyak YouTuber Kristen yang ada di internet tidak pernah belajar sekolah secara khusus di kampus teologi. Ya, mereka sudah bisa berkhotbah, mereka pintar, ya, berorasi, mereka pintar berargumen, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, banyak orang Kristen belajar dari situ, sehingga salah pengajaran yang mereka dapatkan. Mereka tidak mengerti gereja satu dengan gereja yang lain. Ya, pokoknya disamaratakan. Padahal gereja itu ada banyak sistem, ada banyak nilai, saudaraku. Antara gereja yang satu dengan gereja yang lain itu berbeda. Apalagi dengan Katolik, itu jauh berbeda. Kalau saudara belajar kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Alkitab yang saudara punya, harus ada yang mendampingi. Ya, banyak di YouTube mereka mengaku sebagai pendeta, tapi nggak jelas mereka pendetanya dari mana. Mereka memberikan pengajaran, dan itu banyak membingungkan orang-orang Kristen biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
peran Roh Kudus membawa kita hidup dalam kebenaran. Ya, standar kebenaran itu dari mana? Dari Alkitab, firman Tuhan yang kita punya. Jadi sekali lagi bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu berbicara memperlengkapi orang Kristen untuk bersaksi memberitakan firman. Memberitakan firman di mana? Saudara Yani, apakah memberitakan firman itu harus di mimbar? Ya. Apakah memberitakan firman itu harus jadi pendeta? Apakah memberitakan firman itu yang dimonopoli oleh beberapa orang saja? Bukan begitu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua orang diperlengkapi oleh urapan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi memberitakan firman bahwa Yesus Kristus itu Tuhan bagi semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal pertama ayat yang 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Pencurahan Roh Kudus berbicara tentang pribadi yang menjadi saksi Kristus. Apakah kita, orang Kristen itu, mengklaim saya sudah dipenuhkan Roh Kudus kok? Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah bisa menjadi saksi Kristus? Ya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali orang Kristen itu salah kaprah dalam bersaksi. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, ya. Saya kemarin puji Tuhan ketika mau lewat, ya, mau menyeberang ke Murung, ya, ada mobil kencang sekali, ya. Di situ untuk selamat saya nggak ketabrak. Puji Tuhan. Apakah itu yang namanya bersaksi? Di situ yang dibicarakan saya atau Tuhan Yesus? Puji Tuhan, minggu yang lalu saya merasa kepala saya sakit pusing-pusing, tapi saya berdoa dalam nama Yesus, kepala saya jadi tidak pusing, jadi sembuh. Apakah itu yang namanya menyaksikan cinta kasih Tuhan? Gak salah sih, tapi sedikit ada kekeliruan. Kenapa? Memberitakan, ya, firman Tuhan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, menjadi saksi Kristus adalah berbicara tentang pribadi Yesus kepada orang lain. Kalau menyaksikan cinta kasih Tuhan, puji Tuhan seminggu ini saya terpelihara oleh Tuhan. Saya bisa makan kenyang, saya bisa makan enak. Yang ada burung gagak yang dikirim oleh Tuhan, mengirim roti dalam kehidupan. Puji Tuhan. Apakah itu kesaksian yang dikatakan bersaksi bagi Tuhan? Bukan, itu berbicara tentang kita, bukan tentang Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa maksudnya pencurahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Menjadikan pribadi yang diurapi Roh Kudus, ya, menjadi saksi Kristus, kuasa untuk bersaksi. Ya. Minggu yang lalu sudah saya kasih contoh bahwa bersaksi tentang Tuhan itu nggak sulit, saudara. Ya, kita ada di mana? Ya, tinggal, wow, saudaraku, kalau kita mau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, bukan berbicara tentang saya sembuh, saya dipelihara, saya diberkati, tapi menyaksikan bahwa bersaksi bagi Tuhan itu berbicara tentang firman yang benar bahwa Yesus itu sudah mati
dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, ya. Kemudian ia naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Jadi yang dibicarakan tentang Tuhan, bukan tentang saya diberkati, saya sembuh. Nah, saudaraku yang dikasih itu, ada kuasa. Seringkali kita tidak punya keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, banyak orang ya menyembunyikan identitasnya sebagai orang Kristen. Kalau berdoa di tempat umum malu. Saudaraku, kalau kita makan di tempat umum, ya, seringkali kita ngajarin anak-anak untuk yang berdoa. Ayo kamu aja yang berdoa. Ayo kamu aja yang berdoa. Ya jelas. Ya. Bahwa di situ, bahwa identitas kita bukan berarti sok rohani di tempat umum, tapi di situ belajar memproklam, oh dia orang Kristen. Ya. Pasti doanya yang terakhir dalam nama Yesus. Amin. Ya. Ada Yesusnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, kuasa untuk bersaksi. Ya. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus berbicara tentang pribadi yang diurapi Roh Kudus. Apakah kita orang-orang yang diurapi Roh Kudus? Orang-orang yang diurapi Roh Kudus itu penuh dengan keberanian memberitakan firman Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Nah, seringkali orang Kristen hanya senang kalau ada fenomena manifestasi. Ketika mereka berdoa, berkumpul, bergoyang, angin berlidah, api menyala-nyala. Wah, itu heboh saudaraku. Pasti kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu bisa melakukannya, wah pasti laris manis dia. Diundang kemana-mana, ya, pasti cepat menjadi kaya dia. Tapi Petrus pada waktu itu tidak pernah kaya. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu, kata Petrus kepada orang banyak itu. Maka sembuhlah mereka. Kalau Petrus pada zaman sekarang itu hidup kaya raya dia. Karena apa? Diundang dari gereja ke gereja, kesaksian. Ya, haleluya. Tapi Petrus pada waktu itu matinya gimana? Salib terbalik. Yesus disalibkan berdiri, Petrus matinya salib terbalik. Petrus gak punya apa-apa. Jadi menjadi murid Yesus itu yang seperti apa? Pertanyaan penting Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Di pasal yang pertama Kisah Para Rasul, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Memberitakan firman Allah dengan berani bahwa Yesus itu Tuhan. Orang yang diurapi Roh Kudus, orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan berani untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun tanpa ada batas status. Saudara, yang pertama penuh keberanian, yang kedua adalah itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Permasalahannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen ketika datang mencari Tuhan, yang dicari Tuhan Yesusnya atau yang dicari firman-Nya? Ya, ini satu pertanyaan penting, bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang-orang yang menangkap firman Tuhan dan berani memberitakannya kepada orang lain bahwa Yesus Kristus itu Tuhan bagi semua orang. Ya. Bukan kita datang kepada Tuhan, wah supaya saya sembuh, supaya saya sehat. Saudaraku, tidak kau percaya ketika kau mendekat kepada Tuhan,
Saya punya keyakinan bahwa saudara dapat sembuh, dapat sehat. Tanpa saudara minta pun Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Ya, ketika engkau orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika engkau mendekat mencari Tuhan, ya, tanpa engkau meminta berkat kepada Tuhan pun Tuhan akan perintahkan berkat itu datang kepada hidup saudara. Karena di sini yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ketika orang mendengar firman ada damai sejahtera. Ketika orang mendengar firman ada orang bertobat. Ketika orang mendengar firman ada orang hidupnya dipulihkan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, saudaraku, firman itu pedang bermata dua. Nah, hanya ada dua respon orang mendengar firman. Pertama, orang mendengar firman itu menerima. Kedua, orang yang mendengar firman itu menolak, tersinggung, ya, ada kebencian. Ya, kenapa? Kenapa sih firmannya kok nyerang saya? Pernah nggak orang Kristen itu berpikir bahwa kenapa sih pendeta itu firmannya kok selalu nyerang saya? Apakah kapasitas seorang pendeta sehingga menyerang seseorang, menyerang jemaatnya? Bukankah seorang pendeta itu mengharapkan seluruh umatnya bertobat dipulihkan? Tapi firmannya itu loh pedas. Loh, bukankah firman itu sebagai cermin? Kalau saudara membaca bahwa firman itu adalah seperti cermin. Ya, ketika kita membaca firman, kita melihat diri kita itu seperti apa. Nah, kalau ketika kita membaca firman, kita menjadi marah, kita itu marah kepada siapa? Sebenarnya firman yang menusuk hati itu adalah firman yang benar. Bukan firman yang membuat terpingkal-pingkal. Bukan firman yang membuat orang terhibur. Karena Yesus itu bukan penghibur. Yang menjadi penghibur itu Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Berani memberitakan firman bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Sekali lagi. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 32, saudara baca Kisah Para Rasul sampai tuntas, ya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bersaksi bagi Kristus di rumah. Memberitakan firman Tuhan di rumah. Kepada siapa di rumah? Ya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada menantunya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Beritakanlah firman. Jangan beritakan dongeng, jangan memberitakan tahayul, jangan memberitakan apa kata nenek moyang dulu yang tidak benar sesuai dengan Alkitab. Tuh. Sudah maghrib, tutup pintunya. Itu ajaran Jakarta. Sudah sore, sudah gelap, tutup pintunya. Ajaran siapa? Apakah kita mengatakan demikian? Apakah yang ada hubungannya? Oh, kenapa kalau pintu harus ditutup pada sore hari? Nah, itu kan budaya saudara kita, waktunya sholat. Nah, saudara sholat enggak? Sholat enggak, ikut-ikutan. Nah, anak-anak jangan main di luar. Nanti ada sabikolo apa? Saudara kalau malam-malam sedang naik kendaraan, saudara melewati jembatan, ya,
Ada beberapa orang langsung ding 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 ding, bel dibunyikan, langsung dibunyikan. Amin, amin. Amin siapa di sini? Saudara, ketika sedang mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada kucing melintas. Saudara gagap langsung menghindar, akhirnya terjadi kecelakaan. Kenapa tidak berani dengan kucing? Karena takutku walat. Dongeng, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, demi menghindari saudara celaka ketika dalam berkendara. Kenapa? Takut kualat sama hewan itu. Ya, ada banyak dongeng-dongeng yang masih ada dalam kehidupan orang Kristen. Ya, masih ada orang-orang yang percaya demikian. Nah, ketika melewati daerah kuburan, saudara masih merinding. Ya, bulu kuduk terasa sosok langsung berinding bulu kuduknya, terasa keringat dingin. Bukankah itu juga cara pandang lama kita ketika kita belum mengenal Tuhan? Saudara, hari ini renungan pagi berbicara tentang bahwa orang yang setia kepada Tuhan itu diproteksi oleh Tuhan. Ya. Kuasa si jahat tidak akan mempan dalam kehidupan orang percaya. Kenapa harus takut? Amin. Nah, saudara, kalau saudara kebelet pipis, wah, tak berani kalau di tempat-tempat tertentu saudara pipis, jauh dari kamar mandi, jauh dari toilet, saudara akan tahan. Kenapa? Tak berani pipis di situ. Kenapa? Nanti kualat, nanti penunggunya ngamuk, kesambet. Nah, itu keyakinan siapa? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beritakan firman itu di rumah. Jangan ceritakan tentang K-pop, ya, ceritakan tentang TikTok, ceritakan tentang apa yang ada di televisi, saudaraku. Ceritakan firman. Ya ada sih, boleh sih nonton televisi, gak masalah, tapi porsinya yang harus dibagi. Ya, lebih banyak mana, saudara? Hari-hari ini kita baca Alkitab dengan melihat HP, atau mungkin melihat Alkitab di HP. Ya, lebih banyak waktu kita di mana? Ya, merenungkan firman Tuhan atau ada di tempat televisi. Ya, waktunya lebih banyak mana? Kita dikasih waktu 24 jam sehari itu sama, setiap saat sama. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadilah bijak untuk hari-hari ke depan. Jadi kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu berbicara memberitakan firman itu di rumah. Mulai baca Alkitab, perkatakan, sampaikan bahwa Alkitab berbicara demikian. Saudaraku, banyak Alkitab kita ini dipilih-pilih. Ada banyak yang gak menarik. Kenapa? Menyakitkan. Kalau saudara membaca kitab Yakobus, surat Yakobus, saudara gak suka karena di situ untuk orang-orang yang naik level menjadi dewasa, bukan lagi anak-anak. Ya, Yakobus berbicara tentang orang-orang yang beriman dewasa dalam Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian selanjutnya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Bagian terakhir hari ini, jangan diam, jangan takut, beritakan firman. Ya. Baik engkau pada waktu susah maupun pada waktu
senang. Ayatnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Ya, jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Kalau yang kita sampaikan firman, kita tidak punya alasan untuk ragu-ragu. Kepada siapapun kita akan berani berkata, firman Tuhan berkata demikian. Ayo kita belajar menghidupinya bersama-sama. Tapi kalau menurut saya, wah itu sok pinter. Ya, menurut hemat saya, itu sok pinter, sok bijak. Tapi kalau firman Tuhan ngomong kayak gini loh, menurut kamu bagaimana? Kan lebih enak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau menurut saya lebih baik kayak gini. Lah itu. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Buatlah hidup kita itu berbeda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, buatlah masa depan kita itu menjadi masa depan orang-orang Kristen yang berbeda. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pentakosta berbicara tentang pencurahan Roh Kudus di masa kini adalah orang-orang yang diperlukan oleh Roh Kudus, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus untuk dapat punya keberanian bersaksi bagi Kristus, ya, giat bersaksi, ya. Buatlah masa depanmu berbeda, jadilah orang-orang yang berbeda. Jadi orang-orang yang Kristen yang berbeda, ya, bukan sama lagi seperti kemarin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pentakosta di 2022 mengubah kehidupan kita, ya. Pentakosta di minggu ini, di bulan ini membawa paradigma baru, cara pandang baru tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Satu hal, kita harus punya nyali, punya keberanian untuk memberitakan firman bahwa Yesus Kristus itu Tuhan bagi semua orang. Jangan diam, terus beritakan firman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bukan berbicara tentang jadwal khotbah. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Harus berani, itu salah, walaupun orang itu bakal marah. Karena menyatakan kesalahan, apakah aku harus menjadi musuh kalau aku menyatakan kesalahan? Sudah, firman Tuhan berkata demikian, ya. Itu salah. Lah yang benar, ayo belajar firman, kembali kepada firman. Kalau masing-masing orang Kristen berani berkata firman dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya bahwa akan banyak orang baru yang akan mengikuti kita. Ciri khas gereja mula-mula, mereka disukai semua orang. Pertanyaannya, apakah kita orang Kristen disukai oleh orang lain? Disukai oleh orang Kristen juga? Pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, buatlah masa depan berbeda. Jika kita lemah hari ini, kita hanya bisa berkata, Roh Kudus peganglah tangan. Hari-hari ini yang bisa membuat hidup kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus
Karena Roh Kudus yang diam dalam hati kita, dalam kehidupan kita itu, kita beri kuasa seluas-luasnya untuk memimpin kehidupan kita. Sehingga kita berkata, peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke arah jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus dalam-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Yesus Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, kita mengingat tentang kematian Yesus. Kenapa ini tiap minggu pertama setiap bulan kita adakan perjamuan kudus? Karena kita diingatkan untuk karya Yesus, bahwa Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Itu yang harus kita beritakan. Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, baru dia naik ke surga. Saudaraku, inilah iman orang percaya dengan penuh keberanian bahwa Yesus itu Tuhan yang menolong kehidupan kita dari belenggu dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sejenak beberapa saat saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa arti Pentakosta bagi saudara? Seberapa penting Tuhan dalam kehidupan saudara? Dan apa tujuan hidup saudara selama waktu yang sisa? Sehingga kita hari-hari ini kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kita merenungkan kembali arti kehidupan kita sebagai orang Kristen, pada hari ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita menerima roti dan anggur perjamuan, dan di dalam roti itu ada firman yang tertulis. Jika hari ini saya mendapatkan Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus diberitakan kepada orang di luar sana, bahwa orang yang percaya di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. 3 orang yang mendapatkan rema firman Tuhan hari ini dipersilakan. Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang tekun, dia akan menikmati hasilnya. Yang kedua, orang yang menabur dipastikan dia akan menuai panen. Yang terakhir, satu hal, ketika kita menerima pengurapan Roh Kudus, kita akan menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu memberitakan firman bahwa Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Maka haleluya. Saudara yang sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam nama Yesus, terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Kau memberi kami satu pengertian dalam iman kami, dalam kekristenan kami. Kiranya Tuhan memenuhkan umat-Mu dengan Roh. Kiranya Roh Kudus itu memimpin dalam kehidupan umat hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Beri keberanian, kekuatan untuk memberitakan firman bahwa Yesus itu Tuhan bagi semua orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Amin. Dengan janji firman yang sang mengadakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kita belum persembahan, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk dana renovasi di pastorik. Sekali lagi saya minta maaf. Kita akan mengangkat pujian, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Saking semangatnya cepat selesai, isi saya sampai lupa untuk persembahan. Mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berdoa untuk pemulihan kesehatan Ayu yang pasca operasi di rumah sakit, yang hari ini diizinkan pulang ke rumah. Ya, kiranya pemulihan itu terjadi dengan cepat. Berdoa untuk yang berulang tahun. Beberapa hari yang lalu Bu Cipto berulang tahun, dan tepat hari ini ada yang berulang tahun pernikahan. Kiranya ada kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara. Ya, siapakah yang hari ini tepat berulang tahun pernikahan? Nah, yang pemain bass baru. Pemain bass baru ya. Ya. Yang keberapa, Pak? Atau mungkin kasih nih. Yang keberapa ya? 18 tahun. Yang ke-18, Pak. Semoga benar. Oh, kira benar gak? Oh, ya. Yang ke-18 tahun menginjak usia dewasa, ya, menginjak akil balik, kan 17 tahun sudah dapat bikin SIM kan ya. 18 tahun itu sudah menginjak dewasa. Semakin dewasa pernikahannya, semakin dewasa imannya, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Amin, Pak. Amin. Ibu amin. Oh, amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, hari ini kami mau meminta kepadamu, kiranya kami sepakat berdoa di dalam berkat nama Yesus, bahwa oleh bilur-bilurmu yang tercurah, yang sudah mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, untuk kesehatan, pemulihan Ayu pasca operasinya, Tuhan, dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, pemulihan, dan jadilah takhir. Amin. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk yang ulang tahun, untuk Bu Cipto, kiranya Tuhan juga memberkati hidupnya, memberkati, memproteksi kesehatannya, sehingga dapat menjadi berkat bagi anak cucu banak. Dalam nama Yesus. Berdoa yang ulang tahun pernikahan hari ini untuk Pak Victor dan Bu Erlina, kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dengan berkat yang baru. Pengurapan Tuhan turun atas keluarga ini, sehingga Tuhan boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi kerajaan Allah. Amin. Khususnya di Purwokerto ini. Amin. Terlebih Tuhan menolong, menjaga dan memproteksi dari segala mara bahaya. Beri kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam berkat nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Purwokerto, kota kami, Kabupaten Banyumas. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Kami berdoa untuk memimpin kami, Bupati, Wakil Bupati Banyumas. Roh Tuhan turun atas hidup mereka, jika mereka dapat memimpin roda pemerintahan Banyumas dalam kebenaran Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi, pulihkan keamanan, berkati kota kami, berkati masyarakat Purwokerto dan sekitarnya dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan tutup ibadah kita hari ini, dan terimalah doa berkat untuk saudara. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pasanganmu, Tuhan memberkati suami, istrimu, saudaramu, anak-anakmu yang tinggal bersamamu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap pagi diperintahkan mendatangi hidupmu. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu yang setia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha warung tutup, apa yang menjadi cerita kemarin, hari ini maupun hari itu, keuntungan demi keuntungan menjadi bagian. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan